Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Usfatul Khalifah Putri, NPM A1A 020035 dari kelas 1A Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang akhlak. Pertama, pengertian akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab dari kata khuluq yang berarti tingkah laku, tabiat, atau perangai. Secara istilah, akhlak yaitu sifat yang dimiliki seseorang yang telah melekat dan biasanya akan tercermin dari perilaku orang tersebut. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa akhlak adalah salah satu sifat yang tertanam di dalam jiwa manusia yang dapat menimbulkan suatu perbuatan yang mudah untuk dilakukan tanpa adanya pertimbangan pemikiran lagi. Dan sesuatu menurut Imam Al-Ghazali juga adalah sesuatu yang mengakar kuat dalam jiwa seseorang dan mendorongnya untuk melakukan suatu perbuatan tanpa harus berpikir terlebih dahulu. Jika perbuatan yang dilakukannya baik, maka disebut akhlak mulia atau akhlak mahmudah. Tetapi jika perbuatan yang dilakukannya jelek atau tercela, yaitu akhlak mazmumah. Definisi ini memberikan pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan bukan didasari keyakinan dalam jiwa tidak termasuk akhlak. Begitu juga halnya perbuatan dilakukan tidak secara spontan seperti dipikir-pikir terlebih dahulu atau dibuat-buat seperti pencitraan, bukan termasuk kategori akhlak. Akhlak itu terbagi menjadi dua. Akhlak yang mulia disebut akhlak mahmudah, dan akhlak yang buruk atau tercela disebut akhlak mazmumah. Pertama, akhlak mahmudah atau akhlak terpuji adalah perbuatan yang dibenarkan oleh agama. Contoh-contoh akhlak mahmudah dalam pembahasan ini saya akan menjabarkan akhlak mahmudah yang meliputi ikhlas, sabar, syukur, jujur, adil, dan amanah. Pertama, ikhlas. Kata ikhlas mempunyai beberapa pengertian. Menurut Al-Qurtubi, ikhlas pada dasarnya berarti memurnikan perbuatan dari pengaruh-pengaruh makhluk. Abu Al-Qasim Al-Qusyairi mengemukakan arti ikhlas dengan menampilkan sebuah riwayat dari Nabi SAW. Aku pernah bertanya kepada Jibril tentang ikhlas. Lalu Jibril berkata, aku telah menanyakan hal itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah berfirman, ikhlas adalah salah satu dari rahasiaku yang aku berikan ke dalam hati orang-orang yang kucintai dari kalangan hamba-hambaku. Yang kedua, amanah. Secara bahasa, amanah bermakna al-wafa atau memenuhi dan wadiyah atau titipan. Sedangkan secara definisi, amanah berarti memenuhi apa yang dititipkan kepadanya. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk mengembalikan titipan-titipan kepada pemiliknya. Dan jika mau menghukumi di antara manusia, agar menghukumi dengan adil. Yang ketiga, adil. Adil berarti menempatkan atau meletakkan sesuatu pada tempatnya. Adil juga tidak lain ialah berupa perbuatan yang tidak berat sebelah. Yang keempat, bersyukur. Syukur menurut Kamus Al-Mujamu Al-Wasyid adalah mengaku adanya kenikmatan dan menampakkannya serta memuji atas pemberian nikmat tersebut. Yang kedua, akhlak masmumah atau tercela adalah perbuatan yang tidak dibenarkan oleh Allah. Dalam konteks pembahasan akhlak itu, maka akhlak dapat dibagi menjadi tiga. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak kepada Allah adalah perbuatan hambanya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, akhlak kepada makhluknya, yaitu perbuatan hambanya terhadap makhluk Allah seperti malaikat, jin, manusia, dan hewan. Yang ketiga, akhlak kepada lingkungan, yaitu perbuatan hambanya terhadap lingkungan atau alam semesta seperti tumbuh-tumbuhan, air, gunung, dan sebagainya. Contoh sifat mazmumah atau tercela yaitu riya dan sum'ah. Di antara penyakit hati yang tidak hanya menimpa orang umum tetapi juga kader dakwah adalah riya dan sum'ah. Mulai dari definisi. Yang kedua, takabur dan tahasud. Takabur artinya sombong, congak atau merasa dirinya paling lebih tinggi dari orang lain, baik kedudukan, keturunan, kebagusan, petunjuk, dan lain-lain. Takabur itu terbagi menjadi dua macam, yaitu takabur batin, yaitu yang merupakan pekerti di dalam hati. Yang kedua, takabur lahir, yang merupakan kelakuan-kelakuan yang keluar dari anggota badan. Kelakuan-kelakuan ini amat banyak sekali bentuknya, dan oleh karena itu sukar untuk diperhitung dan diperinci satu persatu. Yang ketiga, hasad. Pengertian hasad. Hasad artinya menaruh perasaan benci, tidak senang, yang amat sangat terhadap keberuntungan atau kenikmatan yang diperoleh orang lain.
Hasad merupakan akhlak yang tercela, harus dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Wujudnya seperti memusuhi, menjelek-jelekkan, mencemarkan nama baik orang lain, dan lain-lain. Bahaya sifat hasad, menimbulkan permusuhan dan pertikaian, menimbulkan perasaan dendam, menghilangkan persahabatan, tidak disenangi oleh orang banyak, menghilangkan semua amal baik yang telah dilakukan, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan dosa. Yang ketujuh, dan cara menghindari sifat hasad, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan harapan hati dan pikiran menjadi tenang, menyadari bahwa hasad dapat menghapus kebaikan, mempererat tali persaudaraan guna menjalin kerukunan dan kebersamaan, meningkatkan rasa syukur kepada Allah, menumbuhkan sifat kanah atau merasa cukup terhadap apa yang telah dimiliki. Yang terakhir, keutamaan akhlak. Akhlak yang mulia memiliki banyak keutamaan. Di antaranya, 1. Orang yang memiliki akhlak yang bagus adalah sebaik-baiknya manusia. Yang kedua, orang yang memiliki akhlak yang mulia menjadi orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Yang ketiga, akhlak yang mulia merupakan tanda kesempurnaan iman. Yang keempat, akhlak mulia merupakan bagian penting dalam agama. Yang kelima, akhlak yang mulia akan mengantarkan ke derajat orang yang senantiasa mengerjakan puasa dan sholat malam. Yang keenam, akhlak mulia berat timbangannya di akhirat. Nabi SAW telah menjelaskan betapa beratnya nilai timbangan akhlak mulia di akhirat kelak jika dibandingkan dengan seluruh amalan. Terima kasih, sekian penjelasan saya tentang akhlak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.